Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Scorbia 21. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui viabilitas polen. Viabilitas polen merupakan parameter penting karena polen harus hidup dan mampu berkecambah setelah penyerbukan agar terjadinya pembuahan. Nah, untuk viabilitas polen ini dapat diketahui dengan menggunakan dua metode, yaitu metode pewarnaan atau staining, kemudian menggunakan metode perkecambahan atau germinasi. Nah, untuk kali ini kita hanya akan mempelajari bagaimana mengamati viabilitas polen dengan menggunakan metode staining atau pewarnaan. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengamatan kali ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk pengamatan viabilitas polen pada bunga segar, teman-teman harus paham terlebih dahulu bagian-bagian bunga. Nah, untuk pengamatan polen, itu yang kita butuhkan adalah kota antar, karena kota antar itu merupakan tempat produksi polennya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memecahkan kotak antar di atas objek gelas, kemudian kita teteskan dengan pewarna yang akan kita gunakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan 3 pewarna, yaitu lactophenol cotton blue, kemudian lugol, dan acetouracil. Kemudian untuk pembanding yang kita gunakan safranin. Nah, safranin di sini itu hanya untuk mewarnai dinding sel polen. Jadi tidak digunakan untuk viabilitas polen. Adapun jenis pewarna yang dapat digunakan untuk mengamati viabilitas polen adalah acetokarmin, kemudian acetouracil, propinkarmin, aniline blue, kemudian Alexander Stein, FDA, NBT, TCC, MCC, larutan lugol atau yang mengandung iodin. Kemudian ada juga lactophenol cotton blue. Nah, agar polen menyebar secara merata di atas objek gelas, jadi kita cacah dulu dengan menggunakan jarum diseksi. Nah, setelah polen diwarnai dengan masing-masing pewarna tadi, kemudian kita biarkan selama 15-60 menit. Nah, kemudian baru kita tutup dengan cover gelas dan kita amati di bawah mikroskop. Nah, ini merupakan hasil pengamatan viabilitas polen dengan menggunakan beberapa pewarna atau staining. Untuk pengamatan kedua, kita gunakan awetan polen dari Amorphophallus. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengamatan kali ini adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan polen yang sudah saya simpan sekitar 1,5 tahun. Nah, jadi kita akan melihat apakah terjadi penurunan
viabilitas polen pada polen Amorphophallus ini dibandingkan dengan polen bunga yang kita ambil segar tadi. Nah, kita cuplik polennya dengan menggunakan pipet tetes, kemudian kita teteskan objek gelas. Nah, kemudian kita serap sisa-sisa dari gliserin atau larutan sebelumnya, kemudian baru kita tambahkan dengan pewarnaan atau pewarna yang kita gunakan. Nah, untuk pengamatan viabilitas polen itu kita menggunakan 3 pewarna, yaitu ada lactophenol cotton blue, Lugol, dan acetoorsein. Sedangkan safranin itu hanya sebagai pembanding untuk mengamati dinding sel atau mewarnai dinding sel polen. Kemudian kita menggunakan gliserin juga sebagai pembanding untuk pewarna Lugol. Nah, karena pewarnaan dengan menggunakan Lugol itu kurang kontras, jadi kita menggunakan gliserin. Nah, gliserin ini merupakan tempat media penyimpanan polen yang disimpan tadi. Nah, jadi gliserin itu merupakan perlakuan yang tanpa diwarnai. Nah, mengapa viabilitas polen ini penting untuk diamati? Jadi kita dapat menyimpan polen ini untuk penyilangan atau penyerbukan silang. Nah, untuk keberhasilannya tentu kita harus mengetahui kualitas dari polennya itu masih viable atau hidup, atau sudah non-viable atau sudah mati. Nah, jadi untuk mengetahui umur simpannya perlu dilakukan pengamatan viabilitas polen ini. Nah, kemudian untuk mengetahui terjadinya hibridisasi pada suatu tanaman. Biasanya tanaman hibrid itu memiliki viabilitas polen yang rendah apabila dibandingkan dengan tetuanya. Nah, ini merupakan hasil pengamatan viabilitas polen dengan menggunakan beberapa pewarna atau staining. Nah, dari hasil pengamatan ini, teman-teman dapat melihat perbedaan antara pewarnaan dengan Lugol dan tanpa diwarnai. Nah, jadi dengan Lugol itu polennya lebih kelam. Nah, apabila dengan menggunakan gliserin atau tanpa diwarnai, itu polen Amorphophallusnya lebih terang dibandingkan dengan menggunakan pewarna Lugol. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila merasa channel ini bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.